Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1462. Klaang, klaang, klaang. Petir Dewa Maha Perkasa itu seolah berwujud padat, seperti pedang dan golok, bahkan berubah menjadi berbagai macam bentuk lonceng, pagoda, kuali, dan menara, menampilkan ribuan wujud. Begitu Luo Xiu melangkah ke tempat ini, sebuah pagoda petir emas langsung menekannya, sebilah pedang petir emas menebasnya. Kekuatannya begitu dahsyat, bahkan seorang penguasa abadi pun akan gemetar ketakutan. Namun, saat serangan-serangan ini mendekat, semuanya ditelan dan diserap oleh bongkahan besi hitam misterius di tangannya, memungkinkannya berdiri di tengah-tengah petir Dewa Maha Perkasa tanpa rasa takut. Di tepi area petir Dewa Maha Perkasa, tetua penguasa abadi dari Sekte Roh Kudus berhenti. Justru karena dia adalah seorang penguasa abadi, dia lebih tahu betapa mengerikannya petir Dewa Maha Perkasa. Ini adalah jenis petir yang hanya bisa ditempa oleh ahli dewa tertinggi yang mengolah aturan elemen petir. Petir Dewa Maha Perkasa di tempat ini tidak memiliki tuan, kekuatannya tentu saja relatif lebih lemah. Tetapi, lemah ini hanya relatif terhadap dewa tertinggi. Bagi seorang penguasa abadi, petir ini tetap sangat mengerikan. Seperti barusan, dia terkena 2 kali saat tidak siap. Tampak tidak terluka, tetapi sebenarnya dia sudah terluka cukup parah. Saat ini, dia paling banyak hanya bisa mengeluarkan 40% dari kekuatannya. Orang tua, bukankah tadi kau sangat sombong? Kalau berani, masuk dan kejar aku. Luo Xiu berdiri di tengah-tengah petir Dewa Maha Perkasa, menatap tetua penguasa abadi di luar dengan tatapan menantang dan penuh penghinaan. Bocah sialan, kau hanya mengandalkan harta karun di tanganmu sehingga tidak takut pada kekuatan petir dewa. Apa kau berani keluar setengah langkah saja? Akan kuhancurkan kau dengan satu telapak tangan. Tetua penguasa abadi itu sangat murka. Sejak dia menjadi Dewa Agung, ini adalah pertama kalinya dia dihina oleh seorang Dewa Langit. Binatang tua, apa hebatnya pamer kekuatan dengan kultivasi penguasa abadi di hadapanku? Kalau kau seorang Raja Dewa, aku akan menghajarmu dalam sekejap. Jika kelak aku menjadi penguasa abadi, aku akan melumatmu dengan satu jari. Kau benar-benar membuatku marah. Tetua penguasa abadi itu murka tak terkira. Pagoda dewa yang bersinar perak dengan sedikit aliran energi kekacauan kembali ia keluarkan, melesat untuk membunuh Luo Xiu yang berada di dalam area petir Dewa Maha Perkasa. Boom, boom, boom. Saat pagoda dewa itu melesat datang, petir Dewa Maha Perkasa yang tak terhitung jumlahnya menyambar dengan gemuruh, menghantam pagoda dewa itu hingga bergetar hebat. Karena pengaruh petir Dewa Maha Perkasa, kekuatan pagoda dewa itu melemah entah berapa kali lipat. Cahaya berkilau di antara alis Luo Xiu, dan kuali iblis naga melesat keluar dalam seberkas cahaya hitam. Dong, kuali iblis naga bertabrakan dengan pagoda dewa. Meskipun kekuatannya lebih lemah, tingkatannya lebih tinggi dari pagoda dewa. Ditambah lagi dengan petir Dewa Maha Perkasa yang melemahkan kekuatan pagoda, kuali iblis naga berhasil menahannya. Hal ini membuat hati Luo Xiu menjadi tenang. Di dalam area petir Dewa Maha Perkasa ini, bahkan seorang penguasa abadi pun bisa ia lawan. Pagoda dewa itu terpental jauh. Tetua penguasa abadi di luar area petir tampak kesakitan. Dia memanggil kembali pagoda dewanya, dan terlihat ada retakan-retakan halus di permukaannya. Sementara itu, bongkahan besi hitam misterius di tangan Luo Xiu terus-menerus menyerap kekuatan petir Dewa Maha Perkasa. Binatang tua, apa kau tidak berani masuk? Sepertinya penguasa abadi juga tidak ada apa-apanya. Kultivasi selama bertahun-tahun lamanya sia-sia saja, bahkan tidak lebih baik dariku yang baru saja menerobos menjadi Dewa Langit, kata Luo Xiu. Sambil terus mengejek, seolah takut kebencian yang ditimbulkannya kurang dalam. Haha, kau tidak mau masuk, kalau begitu aku yang akan keluar. Binatang tua, rasakan ini. Dia terus memanggil lawannya, binatang tua, membuat tetua penguasa abadi itu gemetar karena marah. Selama bertahun-tahun, kapan dia pernah dihina seperti ini? Namun, yang tidak disangka oleh tetua penguasa abadi itu adalah Luo Xiu benar-benar melompat keluar dari area petir Dewa Maha Perkasa. Dia mengangkat bongkahan besi hitam di tangannya, dan seberkas petir Dewa Maha Perkasa emas melesat keluar dari sana, berubah menjadi wujud segel emas raksasa, dan menghantam ke arahnya. Serangan petir dewa itu terlalu cepat, sehingga tetua penguasa abadi itu tertegun sejenak dan tidak sempat bereaksi. Segel emas raksasa itu menghantam tubuhnya dengan keras. Meskipun dia seorang penguasa abadi, dihantam langsung oleh petir Dewa Maha Perkasa tetap sulit ditahan. Setengah bahunya langsung hancur berdarah. Binatang sialan, tetua penguasa abadi itu murka hingga ke ubun-ubun, dia memuntahkan darah.
Tubuhnya terlempar oleh segel yang terbentuk dari petir Dewa Maha Perkasa, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Jika bukan karena dia melindungi tubuhnya dengan energi dewa di saat kritis, petir Dewa Maha Perkasa tadi pasti akan membuat lukanya lebih parah. Binatang tua, rasakan ini. Luo Xiu sekali lagi mengayunkan bongkahan besi di tangannya. Seberkas petir Dewa Maha Perkasa lainnya melesat keluar, berubah menjadi sebilah pedang surgawi emas, memusnahkan semua petir dewa hitam di depannya, dan menciptakan area hampa yang sangat luas. Kekuatannya sungguh mengerikan. Bocah sialan, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu inci demi inci. Tetua penguasa abadi itu terkejut sekaligus marah. Kali ini dia sudah bersiap. Ketika pedang surgawi dari petir itu menebas, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan langsung menghindar. Boom! Petir Dewa Maha Perkasa itu meleset, meninggalkan sebuah jurang yang sangat dalam dan menakutkan di tanah. Orang tua, kau menghindar dengan cepat, ya. Oh, salah, kau kan binatang tua, gerakan menghindarmu mirip sekali dengan binatang. Luo Xiu melihat serangan kedua gagal. Sambil terus mengumpat, dia sama sekali tidak memberi lawannya kesempatan untuk membalas, dan dalam sekejap kembali lari ke dalam area yang dipenuhi petir Dewa Maha Perkasa. Dihina, binatang tua, berkali-kali oleh seorang junior, meskipun dia seorang penguasa abadi dengan hati dao yang teguh, harga diri yang menjadi milik seorang ahli penguasa abadi membuatnya marah hingga matanya memerah, nyaris kehilangan akal sehat. Bocah sialan, hari ini meskipun aku harus kehilangan sebagian daoku, aku tetap akan membunuhmu. Tetua penguasa abadi itu sangat marah, wajahnya menjadi begitu muram hingga nyaris hitam, niat membunuhnya membubung ke langit. Jangan sok hebat, kalau berani, masuk dan bunuh aku. Sekte Roh Kudus kalian hanyalah sarang binatang. Seperti yang disebut Putri Suci, Dongfang Yunyi itu, hanyalah seorang jalang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Mata Luo Xiu juga berkilat dengan niat membunuh. Kelak jika aku melangkah ke tingkat dewa tertinggi, aku pasti akan meratakan Sekte Roh Kudus kalian, membuatnya lenyap selamanya. Kau tidak akan punya kesempatan itu, karena hari ini kau ditakdirkan untuk mati di sini. Sambil berbicara, tetua penguasa abadi itu mengedarkan teknik rahasia. Pagoda perak yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam tubuhnya melalui ubun-ubun. Seketika, tubuh tetua penguasa abadi itu memancarkan cahaya dewa yang cemerlang. Untaian energi kekacauan melingkar tanpa henti, dan auranya melonjak naik. Melihat pemandangan ini, Luo Xiu tanpa ragu langsung berbalik dan lari. Jelas sekali orang tua itu menggunakan teknik rahasia untuk memperkuat dirinya, berniat untuk menerobos paksa wilayah petir Dewa Maha Perkasa. Penguasa abadi biasa, meskipun memiliki kartu truf dan cara sekuat apapun, menerobos paksa wilayah petir Dewa Maha Perkasa sama saja dengan bunuh diri. Tetapi penguasa abadi dari Tanah Suci berbeda. Mereka mengolah teknik dan jurus rahasia tingkat atas, kekuatan mereka jauh melampaui penguasa abadi biasa, tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Kau tidak akan bisa lari. Benar saja, begitu Luo Xiu berbalik untuk lari, tetua penguasa abadi itu tertawa dingin dan dengan gemuruh melangkah masuk ke area yang dipenuhi petir Dewa Maha Perkasa. Bocah sialan, begitu aku menangkapmu, aku akan merobek dagingmu inci demi inci, meremukkan tulangmu inci demi inci, lalu mencabut jiwamu, memurnikan rohmu, membuatmu menderita siksaan paling kejam di dunia ini, dan mati setelah meraung kesakitan selama 10.000 tahun. Tetua penguasa abadi itu sangat geram. Meskipun diperkuat oleh teknik rahasia, dia menerobos masuk ke dalam petir Dewa Maha Perkasa dan pasti harus membayar harganya. Setidaknya butuh 10.000 tahun untuk pulih. Namun, kali ini Luo Xiu sama sekali tidak memedulikannya. Sambil memegang bongkahan besi hitam yang terus menyerap petir Dewa Maha Perkasa, tubuhnya melesat seperti cahaya, dengan cakram reinkarnasi di bawah kakinya, terbang menuju bagian yang lebih dalam dari lautan petir ini. Di bawah pengaruh petir Dewa Maha Perkasa, kecepatan tetua penguasa abadi itu sangat terhambat, sehingga dia tidak bisa langsung menyusul. Hal ini menciptakan kesempatan bagi Luo Xiu. Seberkas cahaya pelangi 5 warna muncul di depan. Bahkan sebelum mendekat, dia sudah bisa merasakan kekuatan petir yang mengerikan, berkali-kali lipat lebih kuat dari petir Dewa Maha Perkasa. Namun, Luo Xiu tidak ragu atau berhenti sedikit pun. Dengan sekejap, tubuhnya lenyap dan dia menerobos masuk. Tetua penguasa abadi itu tercengang, mulutnya ternganga. Meskipun dia telah mengaktifkan teknik rahasia untuk memperkuat diri, paling banter dia hanya bisa melintasi area petir Dewa Maha Perkasa dengan sangat berbahaya. Petir Dewa penciptaan 5 warna di depannya, bahkan jika diberi 100 nyali pun dia tidak akan berani melangkah masuk. Menurutnya, bahkan jika memiliki harta karun penghindar petir, bisa bertahan hidup di dalam petir Dewa Maha Perkasa saja sudah sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak takut pada petir Dewa penciptaan? Pada saat itu, tetua penguasa abadi itu mengerti, bongkahan besi hitam misterius di tangan sisa-sisa kelantai sang ini mungkin bukan sekadar harta karun penghindar petir biasa. Binatang tua, kenapa kau tidak mengejar lagi? Aku masih menunggumu untuk menangkapku,
kata Luo Xiu sambil berdiri di tengah-tengah petir dewa penciptaan yang memancarkan cahaya pelangi 5 warna, dengan nada mengejek. Sombonglah sepuasmu, aku memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi Sekte Roh Kudus kami masih memiliki dewa tertinggi yang lebih kuat dariku. Pada akhirnya kau tetap akan jatuh ke tanganku. Tetua penguasa abadi itu sudah benar-benar tenang. Dengan perkembangan situasi hingga saat ini, dia tahu betul bahwa dia tidak mungkin bisa menangkap keturunan klan Taisang yang licik dan licin ini. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah kembali dan melaporkan kejadian di sini kepada pemimpin suci. Krak, sebuah retakan muncul di tubuh tetua penguasa abadi itu. Wajahnya langsung berubah. Ini menunjukkan bahwa meskipun diperkuat oleh teknik rahasia, dia tidak bisa bertahan lama di dalam area petir Dewa Maha Perkasa. Memikirkan hal ini, tetua penguasa abadi itu segera hendak melarikan diri. Hei, jangan buru-buru pergi. Tinggallah dan bermain bersama. Melihat tetua penguasa abadi itu hendak pergi, Luo Xiu langsung terbang keluar dari cahaya pelangi 5 warna dan melemparkan kuali iblis naga ke arahnya. Aku beri kau seberkas petir dewa untuk dimainkan. Luo Xiu kembali mengangkat bongkahan besi hitam di tangannya, tetapi kali ini bongkahan itu tetap diam dengan cahaya hitamnya, tidak mengeluarkan petir dewa maha perkasa ataupun petir dewa penciptaan 5 warna untuk menyerang lawannya. Untuk situasi seperti ini, Luo Xiu sudah tidak heran lagi. Kesadaran spiritual bongkahan besi ini seolah ada dan tiada. Menyerang lawan juga bersifat probabilitas, tidak selalu berhasil setiap saat. Namun, bagaimanapun juga, selama Luo Xiu memegangnya, dia tidak akan terancam oleh serangan petir dewa. Di sini, dia seperti ikan di dalam air, kekuatannya tidak tertekan sama sekali. Sebaliknya, tetua penguasa abadi itu berbeda. Dia menerobos paksa petir dewa maha perkasa dengan teknik rahasia dan mengejar begitu lama. Dirinya sendiri sudah hampir mencapai batasnya, kulitnya mulai retak. Jika tidak bisa melarikan diri dalam waktu singkat, dia pasti akan mati di dalam petir dewa maha perkasa. Justru karena Luo Xiu melihat hal ini, dia pun turun tangan untuk menghalangi lawannya. Jika bisa membuat seorang penguasa abadi dari Sekte Roh Kudus tewas di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Roh Kudus. Permusuhan antara dia dan Sekte Roh Kudus, baik itu pembantaian ras roh suci terhadap klan Taisang di masa lalu, maupun Dongfang Yunyi yang menyebabkan kematian Meng Yao, membuat 10 wilayah alam dewa yang luas ini menjadi arena di mana antara dia dan ras roh suci, hanya salah satu yang bisa bertahan hidup. Bersambung.